Halo, hai, kali ini saya akan membahas 15 bahasa pemrograman. Sebelum itu, kita akan bahas dulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dipakai untuk menjalankan fungsi di aplikasi atau software. Bahasa pemrograman banyak digunakan untuk membuat website, aplikasi, atau produk digital lainnya. Sekarang kita akan masuk ke 15 penjelasan bahasa pemrograman secara singkat. Yang pertama yaitu ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari. Python mempunyai sintaks yang jelas, sifatnya intuitif, dan hampir mirip dengan bahasa Inggris. Ia juga bisa digunakan untuk berbagai macam proyek, misalnya mengembangkan APIs, crawlers, scrapers, sistem backend, dan lainnya. Python juga dikenal karena banyaknya pilihan plugin dan third-party library. Yang kedua yaitu ada JavaScript. JavaScript terkenal sebagai bahasa komputer khusus untuk mengembangkan front-end website. Situs populer seperti YouTube, Facebook, dan Twitter, mereka semua menggunakan bahasa pemrograman yang satu ini. Meski banyak digunakan untuk membuat tampilan depan website, JavaScript juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile, game, dan juga desktop. Karena JavaScript tidak membutuhkan resource memori yang besar, dinamis, dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga yaitu ada Java. Sejak dirilis tahun 90-an, Java memiliki banyak sekali penggemar. Kira-kira ada 3 alasannya, yaitu yang pertama, karena Java bisa digunakan hampir di semua sistem operasi. Yang kedua, karena Java mempunyai bahasa pemrograman yang cocok untuk perusahaan berskala besar. Karena bahasa pemrograman yang satu ini lebih cepat, lebih mudah dikelola, dan tidak mempunyai banyak bug serta backwards compatible. Yang ketiga, Java mempunyai komunitas yang sangat besar di Stack Overflow dan GitHub. Yang keempat yaitu ada SQL. Meski sudah cukup lawas, SQL masih menjadi bahasa pemrograman yang penting untuk dipelajari. Karena SQL merupakan bahasa pemrograman yang khusus digunakan untuk data management. Selanjutnya yang kelima yaitu ada C#. C# adalah bahasa pemrograman keluaran Microsoft. C# mempunyai bahasa yang fleksibel, powerful, dan mudah digunakan. Fleksibel karena bisa digunakan di satu komputer atau dikirim lewat web komputer lainnya. Powerful karena memiliki fitur yang lengkap dan mudah digunakan karena modifikasi perintah sama seperti C++. Mudah karena ia juga memberitahu letak kesalahan ketika kita sedang coding. Selanjutnya yang keenam yaitu ada C. C merupakan bahasa pemrograman yang paling tua, tetapi masih eksis hingga sekarang. Bahasa pemrograman yang ini juga dikenal dengan sebutan General Purpose Language. Dengan kata lain, C disengaja didesain untuk mengembangkan berbagai macam sistem operasi dan hardware. Makanya, C punya bahasa pemrograman yang jelas dan mudah dipahami. Banyak bahasa pemrograman populer seperti Java, PHP, dan JavaScript yang bermula dari C. Selanjutnya, yang ketujuh ada PHP. PHP masih menjadi bahasa pemrograman yang cukup populer saat ini. Setidaknya, ada 40% website aktif di dunia dibuat dengan menggunakan PHP. Termasuk website yang dibuat menggunakan CMS, WordPress, Joomla, dan Drupal. Yang kedelapan yaitu ada C++. C++ banyak digunakan dalam pengembangan high-level application seperti virtual reality, games,
sistem komputer, dan grafik komputer. Kalau kamu tertarik mengembangkan sistem Internet of Things atau cloud platforms, membuat aplikasi di smartwatch, atau membuat inovatif lainnya, C++ menjadi aplikasi yang wajib kamu pelajari. Selanjutnya yaitu ada Swift. Swift dipakai untuk mengembangkan software atau aplikasi di iOS atau di Mac OS. Swift merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah untuk dipelajari, cepat, aman, dan mudah dibaca dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Yang ke-10 yaitu ada Ruby. Ruby merupakan bahasa pemrograman yang cukup terkenal di kalangan startup. Karena yang pertama, Ruby mempunyai sintaks yang sederhana, artinya kalian bisa mendesain aplikasi menggunakan sedikit kode saja. Yang kedua, Ruby memiliki development tools. Ini membantu para developer untuk melakukan pekerjaan secara lebih cepat. Gak heran kalau Ruby ini dipakai oleh banyak unicorns di Silicon Valley, misalnya di Twitter, Airbnb, dan GitHub pun juga memakai Ruby. Yang ke-11 yaitu ada TypeScript. Mungkin tidak banyak yang mengenal dengan bahasa pemrograman yang satu ini. TypeScript adalah suatu bahasa pemrograman yang dibangun berdasarkan JavaScript. Bedanya, pada TypeScript terdapat fitur strong typing dan konsep pemrograman OOP klasik atau class interface. Pada dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai superset dari JavaScript. Jadi, kode yang ada pada JavaScript adalah kode TypeScript juga. TypeScript mempunyai kepopuleran dalam pencarian sebesar 1,79% saja. Yang ke-12 yaitu ada Scala. Scala terlahir sejak didesain pada tahun 2001. Scala semakin berkembang menjadi bahasa pemrograman yang populer digunakan saat ini. Scala sudah banyak dijadikan platform website seperti AK dan Netflix. Menjadi beberapa perusahaan besar yang sudah menggunakan Scala. Bahasa ini cukup populer, namun memiliki presentasi pencarian sebanyak 1%. Sangat kecil bukan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada MATLAB. MATLAB merupakan program yang digunakan untuk melakukan analisis juga komputasi numerik. MATLAB dibuat sekitar pada tahun 1970 oleh Moeller. Pada saat itu, Moeller merancang bahasa ini untuk memberikan akses mahasiswa dalam memakai LeanPad tanpa harus mempelajari Fortran. MATLAB mempunyai presentasi pencarian sebanyak 1,79%. Yang ke-14 yaitu ada Subjective-C. Subjective-C merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang awalnya digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkatnya. Subjective-C merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan pada era 1987 oleh Baron Cook dan Tom Love. Bahasa ini merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan sistem OS dan iOS-nya. Bahasa pemrograman ini hanya dapat digunakan untuk membuat sesuatu yang terbatas saja. Terakhir, yang ke-15 yaitu ada VBA atau Microsoft Visual Basic for Application. Adalah sebuah turunan Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pada tahun 1993. Untuk penggunaan VBA sendiri tidak terlalu banyak yang mencarinya, sehingga presentasi pencariannya hanya berkisaran antara 1,37% saja.
Itulah 15 bahasa pemrograman yang saya jelaskan secara singkat. Maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.